Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 4 dan juga kelas 5. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat semua kan? Iya, terima kasih anak-anak ibu. Hari ini anak kelas 4 dan juga kelas 5 belajar dalam satu ruangan. Anak kelas 4 belajar bahasa Indonesia dan anak kelas 5 belajar IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa hari ini? Boleh dari anak kelas 5. Silahkan anak ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian ibu mau mengabsen dulu ya. Untuk anak ibu kelas 4, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Untuk anak ibu kelas 5 ada yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih untuk anak ibu kelas 4 dan juga kelas 5 karena hari ini ikut berpartisipasi dalam kelas kita. Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Yang pertama untuk kelas 4. Anak ibu kelas 4, apakah kalian pernah melihat matahari? Iya, setiap pagi atau setiap hari. Untuk anak-anak ibu kelas 5, apakah kalian pernah bergerak? Iya, pastinya setiap hari kalian pernah bergerak. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan awal untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yang pertama yaitu menyebutkan gagasan pokok dari paragraf bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, menemukan gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokok. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi bacaan dengan benar berdasarkan gagasan pokok dan pendukung. Tujuan pembelajaran kelas 5 yaitu tentang menjelaskan organ gerak utama pada manusia dan juga hewan. Yang kedua, menyebutkan fungsi dan masing-masing organ gerak tersebut. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kelas 4 dan juga kelas 5. Untuk anak-anak ibu kelas 5, kalian membaca teks yang berjudul organ gerak manusia dan juga hewan. Nanti ibu akan jelaskan karena ibu mau ke kelas 4. Anak-anak ibu kelas 4, hari ini kita mau belajar tentang apa tadi? Gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Iya, tepat sekali. Ada yang tahu nggak anak-anak ibu apa itu gagasan pokok? Iya, hebat sekali. Gagasan pokok itu merupakan suatu kalimat utama. Iya, tepat anakku. Tepuk tangan. Siapa yang tahu apa itu gagasan pendukung? Iya, gagasan pendukung merupakan kalimat pendukung ataupun penjelas. Terima kasih ya untuk anak-anak ibu yang sudah berani menjawab. Nah, di sini ibu mau menyampaikan dulu, di sini ada kita punya teks yang berjudul tentang manfaat matahari. Nah, di teks kita ini coba dulu anak-anak ibu kelas 4 cari dulu apa yang menjadi gagasan pokok dan juga gagasan penjelas dalam setiap paragraf. Tentunya anak-anak ibu kelas 4 pasti pernah melihat ya matahari setiap pagi ataupun setiap harinya. Iya, betul sekali. Iya, setelah kalian membaca teks yang berjudul manfaat matahari, ada yang bisa mengucapkan apa yang menjadi gagasan pokok paragraf yang pertama. Ya, silahkan Clairin. Iya, matahari adalah sumber cahaya dan panas utama bagi kehidupan di bumi. Tepat sekali anakku. Ada yang bisa untuk paragraf kedua? Tepat sekali anakku Rio. Kalian memang luar biasa. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok ataupun gagasan pendukung yang ada dalam teks tadi, sekarang ibu mau membagi kalian dalam kelompok. Silahkan kelompoknya dibagi atas 3 orang ataupun 4 orang dalam satu kelompok.
kalian mencoba menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks manfaat matahari yang tadi. Nanti kalian akan tampil mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Jangan ribut ya. Untuk anak-anak ibu kelas 5, tadi kan ibu sudah menyuruh kalian membaca teks gerak manusia dan hewan. Nah, setelah kalian membaca gerak manusia dan hewan, apa yang kalian temukan daripada teks tersebut? Ada yang bisa? Ya, silahkan anakku. Sepertinya dia mau bertanya. Iya, apa alat gerak utama pada manusia? Iya, Rina bertanya, apa alat gerak pada manusia? Ada yang tahu? Atau ada dari anak ibu kelas 5 yang bisa menjawab pertanyaan daripada temannya? Iya, betul sekali anakku. Alat gerak pada manusia yaitu kepala, apalagi tangan, kaki. Iya, tepuk tangan. Kalian memang hebat. Ada lagi yang bertanya? Iya, silahkan anak ibu. Hewan apa yang bergerak menggunakan sirip? Ada yang bisa menjawab? Iya. Apa tadi, Nak? Ikan. Betul sekali. Ikan menggunakan sirip untuk bergerak. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi. Sebelum itu, karena kalian sudah bertanya sama ibu, sekarang ibu mau menjelaskan dulu daripada teks yang tadi organ gerak manusia dan hewan itu. Organ gerak itu apa? Ada yang tahu? Iya, silahkan anak ibu. Organ gerak itu merupakan bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak menggunakan otot, apalagi tulang. Kemudian tulang membentuk rangka tubuh. Tulang dan otot bekerja sama agar manusia bisa bergerak bebas. Nah, itulah yang dinamakan organ gerak. Kemudian, ada yang tahu organ gerak hewan? Yang tadi kan organ gerak manusia. Nah, karena anak-anak ibu kelas 5 belum ada yang tahu, ibu mau menjelaskan untuk kalian. Organ gerak hewan, hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Tergantung jenisnya. Contohnya apa yang dimaksud dengan tergantung jenisnya? Contohnya kucing. Kucing itu bergerak dengan apa? Iya, bergerak dengan kakinya. Tepat sekali anak ibu. Nah, ikan itu coba bergerak mirip. Kemudian apa lagi? Ekor. Iya, tepat sekali anak ibu. Tepuk tangan. Ibu mau tanya lagi. Burung itu bergerak dengan apa? Sayap. Iya, tepat. Sayap. Kemudian ada yang lain? Kalau ibu berkata gajah itu bergerak dengan apa? Apakah dia berguling? Apakah dia berlari? Apakah dia berjalan? Atau apakah dia melompat? Iya, tepat sekali anakku. Gajah itu bergerak dengan berjalan. Karena ibu sudah menjelaskan apa itu organ gerak pada manusia dan juga hewan, sekarang anak-anak ibu kelas 5 tolong dulu bentuk kelompok 4 orang dalam satu kelompok. Diskusikan dulu apa yang menjadi fungsi organ gerak pada manusia dan juga fungsi organ gerak pada hewan. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas ya. Baiklah, ibu mau ke kelas 4 dulu. Halo anak-anak ibu kelas 4, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Pastinya sudah selesai ya. Ya anak-anak ibu kelas 4, tadi ibu menyuruh tugasnya untuk membuat apa? Gagasan pokok dan juga gagasan pendukung kan? Iya.
Terima kasih. Siapa yang bisa dari antara kelompok ikan hasil daripada diskusinya? Ya, silahkan kelompok 3. Manfaat matahari adalah membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Terima kasih, tepuk tangan. Anak ibu kelas 4, kelompok 3, hebat. Karena kita sudah menyelesaikan tugas kita hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, sekarang ibu mau bagi sama kalian tes. Kalian kerjakan dulu ya. Nih. Dikerjakan dengan baik ya. Nanti ibu akan kumpulkan dan ibu akan kasih nilai untuk kalian. Jangan ribut ya. Anak-anak ibu kelas 5, bagaimana dengan tugas kalian, tugas kelompok kalian? Apakah sudah selesai? Ya, terima kasih anak ibu kelas 5. Kelompok siapa yang bisa maju untuk menyebutkan apa yang menjadi fungsi organ gerak pada manusia dan juga hewan? Iya, kelompok 1, silahkan. Organ gerak pada manusia: berjalan, berlari, memegang, melompat, duduk, dan juga apa tadi? Melompat. Terima kasih untuk kelompok 1. Ada lagi yang bisa? Silahkan kelompok 4, organ gerak pada hewan. Dan gerak pada hewan, tepat sekali anakku, berpindah tempat, melindungi diri, bahkan menyesuaikan diri. Terima kasih anak-anak ibu untuk kelas 5 dan juga untuk semua kelompok hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, ada di antara anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silahkan anak ibu Ipan. Iya, kesimpulan untuk kelas 5 hari ini yaitu organ gerak sangat penting untuk manusia dan hewan karena dapat membantu mereka bergerak, melakukan aktivitas dan bertahan hidup. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita anak-anak ibu kelas 5 hari ini. Karena ibu sudah memberikan kesimpulan, hari ini ibu akan membagikan tes untuk kalian. Ini tesnya ya, dikerjakan. Nanti ibu akan kumpulkan dan ibu akan kasih nilai untuk kalian. Silahkan dikerjakan. Untuk anak-anak ibu kelas 4, bagaimana hasil pekerjaannya, hasil tesnya sudah selesai? Iya, terima kasih untuk anak-anak ibu. Di antara anak-anak ibu kelas 4, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Iya, silahkan Viola. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, tepat sekali. Matahari sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Dengan memanfaatkannya dengan bijak, kita bisa merasakan banyak manfaat dari sinarnya. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini untuk anak ibu kelas 4. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak ibu kelas 4. Iya, karena kita sudah selesai belajar kelas 4 dan juga kelas 5. Minggu depan, anak-anak ibu kelas 4 kerjakan tugasnya ya yang ibu sudah bagikan. Untuk anak-anak ibu kelas 5 juga dikerjakan tugasnya di rumah yang sudah ibu bagikan. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan.